Kasus penembakan siswa di Semarang yang dilakukan oleh oknum polisi masih terus menjadi sorotan publik. Polda Jawa Tengah menegaskan bahwa tidak ada rekayasa dalam kasus penembakan tersebut, sementara YLBHI mendesak Kapolri memecat Kapolrestabes Semarang dan pelaku penembakan. Kita tergabung dengan produser lapangan Irin Wardani. Irin, selamat pagi. Bagaimana sejauh ini perkembangan dalam penyidikan kasus ini? Apakah sudah ada hal-hal yang menarik yang bisa Anda elaborasi terutama terkait dengan banyaknya tuntutan dari pihak luar, YLBHI, masyarakat terhadap pengungkapan kasus ini agar lebih proporsional sehingga bisa memuaskan semua pihak? Iya, selamat pagi Yuda. Memang tuntutan dari masyarakat, tidak hanya dari keluarga juga, yang menuntut agar pihak kepolisian, terutama Polda Jawa Tengah yang keluarga, karena keluarga melapor ke Polda Jawa Tengah sendiri, agar terbuka secara terang-terangan dan secara jujur mengungkapkan hasil penyelidikan mereka atau proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Aibda Robik yang melakukan penembakan terhadap keluarga mereka atau anak mereka, yaitu Gama sendiri yang merupakan siswa SMKN 4 Semarang. Seperti itu, ini memang masih dituntut terus, masih diminta oleh pihak keluarga agar terbuka karena memang kemudian banyak sekali spekulasi Yuda yang terjadi bahkan di masyarakat Semarang sendiri mengatakan bahwa polisi ini tidak jujur seperti itu Yuda, ada sesuatu hal yang disembunyikan. Tapi sebelumnya memang Kabid Propam Polda Jawa Tengah sendiri sudah mengatakan Yuda bahwa tidak ada tawuran. Karena ketika kami bertemu dengan Humas Polda Jawa Tengah sendiri mengatakan bahwa mereka masih insist bahwa ada tawuran yang terjadi yang letaknya agak lumayan jauh sebenarnya dari lokasi penembakan, karena kami sempat menelusuri tempat-tempat yang dikatakan oleh polisi disitulah tempat terjadinya tawuran pertama kali yang kemudian Gama dan kawan-kawannya mengarah ke lokasi yang seperti kita tahu terjadinya lokasi penembakan. Jarak dari lokasi tawuran Yuda ke jarak tempat penembakan itu kurang lebih sekitar 3 km seperti itu. Bahkan warga-warga sekitar menurut kepolisian yang sudah dimintai keterangan bahwa di situ memang terjadi tawuran. Dan kemudian Gama beserta teman-temannya seperti itu yang juga terkena tembakan, 2 orang rekan sekolah Gama yang juga terkena tembakan dari pistol yang diarahkan oleh Aibda Robik kepada pengendara motor yang dikendarai oleh Gama dan teman-temannya itu merupakan hasil dari kejar-kejaran. Seperti itu. Jadi menurut kepolisian Gama itu melakukan pengejaran terhadap lawan tawurannya seperti itu. Namun Kabid Propam mengatakan tidak ada sama sekali tawuran dan tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa ada tawuran yang terjadi. Kabid Propam sendiri mengatakan bahwa ini adalah peristiwa motor saling mepet seperti itu. Tidak, kalau kita lihat dari CCTV yang kemudian sudah kita sempat beritakan dan juga sudah diamankan oleh pihak keluarga. Kalau dari CCTV dengan suasana yang gelap sekali, karena saya sempat mendatangi lokasi CCTV tersebut di sebuah minimarket di wilayah tempat terjadinya penembakan, di depannya adalah sebuah masjid. Pada malam hari di jam terjadinya penembakan itu suasananya gelap sekali Yuda, seperti itu, tidak ada penerangan apapun. Tidak ada, sangat sepi sekali dan jarak jalannya itu juga tidak terlalu lebar seperti itu Yuda. Dan kalau dari CCTV polisi bilang bahwa ketiga orang ini melakukan kebut-kebutan dan melakukan pengejaran, kita lihat lagi CCTV-nya Yuda, kalau dari sistem cahayanya atau teknis cahayanya sendiri itu kalau kita hitung dan juga dari timer atau waktu yang menunjukkan motor melintas seperti itu, tidak terindikasi bahwa ada kebut-kebutan seperti itu Yuda. 3 motor yang melintas itu tidak melakukan pengebutan karena kita bisa juga melihat kalau kebut-kebutan terjadi dengan cahaya yang remang-remang pasti tentu saja figur motor atau bentuk korban yang mengendarai motor itu pasti tidak terlihat jelas karena cahaya yang sangat minim sekali. Bahkan ini kita masih bisa melihat dengan jelas seperti itu. Itu saya sudah berdiskusi dan kami sudah melakukan berkali-kali. Saya dan rekan saya, Dwi Agung, berdiskusi mengenai CCTV, kecepatan cahaya, teknis pengambilan video ketika suasana sangat gelap sekali. Kita juga mempraktekkan seperti itu ketika dengan kecepatan tertentu, dan ini kecepatan motor tersebut tidak sampai di 60 km per jam. Jadi tidak ada sebenarnya Yuda, kalau kita berasumsikan, karena memang seharusnya ahli yang menganalisa kecepatan motor tersebut, itu tidak ada kecepatan tinggi. Kalau dari hasil saya dan tim fotojurnalis Indonesia menganalisa kecepatan motor yang dikendarain oleh Gama maksud saya dan juga teman-temannya. Jadi kalau dibilang bahwa ada kejar-kejaran dengan motor dengan kecepatan tinggi, itu kami pun sudah mengkonfirmasi ke pihak
Humas Polda Jawa Tengah, mereka masih insist bahwa itu mereka bertiga, ketiga korban ini, termasuk salah satunya Gama, itu mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Ketika kami memberikan alasan, hasil analisa kami pun pihak kepolisian masih merasa bahwa itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Status dari Aibda Robik sampai sekarang belum menjadi tersangka, Yuda, dan masih statusnya terperiksa karena memang harus menjalani sidang kode etik dari pihak kepolisian yang sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi kapan sidang etiknya akan dilakukan dan apakah sidang etiknya itu akan dilakukan secara terbuka, karena memang masyarakat pasti tentu saja menuntut harus ada hukuman yang adil tentu saja dan terbuka buat mencari tahu kebenaran di balik proses atau peristiwa penembakan yang terjadi dan menimpa Gama dan teman-temannya yang menyebabkan Gama meninggal dunia. Seperti itu. Dan kalau suasana sekolah, karena ini masih dalam proses ujian, tadi kami juga sempat berbincang dengan gurunya, Yuda, guru yang sering berinteraksi dengan Gama, itu mengatakan bahwa Gama memang anak yang baik. Kami bahkan sempat mendengar kabar dan mengkonfirmasi ke sekolah bahwa Gama ini rajin sholat, Yuda. Dan dia di sela-sela waktu istirahatnya itu selalu melakukan sholat sunnah, duha, selain sholat wajib tentu saja dia selalu menggunakan waktu istirahatnya untuk sholat duha. Dan ketika kami konfirmasi ke sekolah, ke pihak gurunya dengan tersenyum dan mengatakan iya, Gama selalu melakukan kewajibannya selain sholat wajib juga selalu melakukan ketika di sekolah juga selalu melakukan sholat duha. Dan interaksi Gama dengan teman-temannya itu seperti remaja pada umumnya. Dia bukan remaja yang menonjol karena tingkah laku atau terkenal karena iseng atau jahil atau bahkan nakal, itu tidak, tapi dia terkenal di kalangan teman-temannya sebagai orang yang pendiam, baik, biasa saja remaja pada umumnya, dan juga aktif di Paskibra, seperti itu, Yuda. Jadi tidak ada sesuatu yang mengarahkan bahwa lingkungan atau teman-teman atau perilaku Gama menunjukkan bahwa dia adalah anggota gangster sendiri, seperti itu yang seperti dibilang oleh pihak kepolisian, seperti itu, Yuda. Dan memang sampai saat ini proses penyelidikannya masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi status dari Aibda Robik ini masih terperiksa, belum menjadi tersangka, dan jadwalnya untuk di sidang kode etiknya juga belum keluar. Dan untuk rekonstruksinya seperti yang kita tahu, kita pasti menunggu proses rekonstruksinya kapan dan akan melibatkan siapa aja, karena yang seperti kita tahu, Yuda, bahwa tawuran yang diklaim oleh pihak kepolisian ini melibatkan banyak sekali anak di bawah umur. Pada saat prarekonstruksi bahkan mereka menghadirkan anak-anak di bawah umur sendiri, dan ketika saya bertanya kepada polisi apakah mereka didampingi, kenapa saat prarekonstruksi mereka tidak diperlakukan seperti orang-orang yang melakukan kejahatan, orang dewasa yang melakukan kejahatan, seperti terlihat tidak dilindungi seperti itu. Tapi Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengatakan mereka didampingi oleh pihak keluarganya seperti itu. Tapi Yuda, kalau kita lihat memang dari pemberitaan, dari prosesnya segala macam gitu, anak-anak ini diperlakukan seperti bukan seperti anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, karena wartawan sangat bebas sekali bertanya-tanya kepada anak seperti itu, padahal seharusnya untuk berhadapan atau berkomunikasi dengan anak di bawah umur harus melalui pendamping seperti itu, Yuda. Nah, makanya pada saat proses rekonstruksi nanti saya bertanya kepada pihak kepolisian apakah mereka akan didampingi oleh pengacara, kuasa hukum, atau bahkan keluarganya, dan akses seperti apa yang wartawan bisa dapatkan untuk mewawancara anak yang diklaim terlibat dalam tawuran yang merupakan kelompok dari geng Seroja dan geng Tanggul yang diklaim oleh polisi yang melakukan tawuran. Dan Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengatakan mereka akan memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini akan mendapatkan haknya seperti itu, akan didapatkan haknya, mendapatkan pendampingan dalam proses rekonstruksi nanti yang kita belum tahu kapan, karena dari Humas Polda Jawa Tengah sekali lagi mengatakan rekonstruksi ini akan sangat sulit sekali karena mereka harus menyusun semua narasi peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan kesaksian-kesaksian. Saya bertanya kesaksian-kesaksian apa yang sudah dikumpulkan oleh pihak penyidik dari Polda Jawa Tengah sendiri. Mereka mengatakan mereka sudah memiliki kesaksian dari penjual buah, di mana di malam hari itu katanya tokonya masih buka ketika tawuran itu berlangsung, seperti itu, Yuda. Dan juga
orang-orang sekitar yang melintas yang berkata bahwa memang ada tawuran di sekitaran situ. Seperti itu, Yuda. Dan ketika saya bertanya apa yang dilakukan oleh Gama melintas di jalan tersebut di sekitar pukul 11.12 malam di Minggu dini hari itu, polisi meyakini bahwa Gama memang terlibat di proses atau di tawuran itu. Namun saya mendapatkan informasi, Yuda, bahwa malam itu sebenarnya Gama sedang latihan, sudah selesai latihan silat. Karena dari pihak keluarga mengatakan sejak bulan Agustus Gama bergabung dengan kegiatan di luar sekolah yaitu pencak silat. Dan ketika saya mencari tahu sanggar silat atau perguruan silat Gama, jadwalnya jadwal latihannya dari pukul 19.45 sampai pukul 22 malam. Seperti itu, Yuda. Dan jarak lokasi tempat Gama silat ke rumahnya, ke tempat tinggalnya itu kurang lebih memakan waktu 30 menit. Jika Gama, ini kita perkirakan waktunya, jika Gama memang pada hari Sabtu, karena memang jadwalnya di setiap hari Kamis dan Sabtu, jadwal latihan silat yang tertera di website dan di media sosial perguruan silat yang Gama ikutin seperti itu pada hari Kamis dan latihannya, dan hari Sabtu malam 19.45 sampai pukul 22 atau pukul 10 malam. Kalau benar dengan jaraknya 30 menit ke rumah Gama atau kembali ke rumah Gama dengan melintasi wilayah situ, memang itu adalah jam waktunya Gama pulang, dan disitulah Gama kemudian tertembak oleh Aibda Robik bersama teman-temannya yang pelurunya tidak melukai terlalu parah teman-temannya, tapi yang terluka parah adalah Gama. Sampai sekarang kami masih menelusuri kembali, menyusun lagi apa yang terjadi sebenarnya terhadap Gama dan juga siapa Aibda Robik ini sebenarnya. Satuannya, karena dari pihak kepolisian mengatakan dia adalah dari Satuan Narkoba Polrestabes Semarang seperti itu. Dan juga kenapa dia membawa senjata api ketika sudah pulang ke rumah, karena menurut beberapa pihak kepolisian mengatakan bahwa senjata api itu wajar sekali dibawa oleh beberapa pasukan. Apakah memang Aibda Robik ini memiliki kualifikasi untuk membawa senjata api dalam kesehariannya, itu juga masih terus kita dalami. Yuda. Baik, Irin, terima kasih untuk lapor langsung Anda dan selamat bertugas kembali di sana.